بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya hamdan katsiran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Allah berfirman, fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita selesai melakukan salat, bertebaranlah di muka bumi, cari keutamaan Allah, tapi jangan lupa untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah sekali-kali kalian kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh terhadap amalan kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Allah mengatakan, wahai hambaku, kalau seandainya yang pertama kali aku ciptakan sampai yang terakhir, dari jin dan manusia semuanya bertakwa, semuanya taat, maka tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Wa ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seandainya orang yang pertama kali sampai yang terakhir dari jin dan manusia yang aku ciptakan, mereka fajir, mereka jadi orang yang paling durhaka, perusak, maka tidak akan pernah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Kemudian bagaimana dengan amalan kita? Innama hiya a'malukum usihalukum wa fiha iya. Sesungguhnya itu adalah amalan kalian semua, aku cuman menghitungnya kemudian balasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati dalam amal salehnya kebaikan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Wa man wajada ghaira dzalika falayalumana ila nafsah. Barang siapa yang mendapati selain itu, mereka mendapati amalannya jelek, jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Lihat konsep. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur supaya kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah. Karena orang-orang yang sadar tentang kebenaran dan kehidupan yang baik, dan mereka yang selalu berlindung dari api neraka adalah orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ketika seorang berzikir dalam setiap segala kondisi, berdiri, duduk, berbaring. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini enggak sia-sia. Segala puji bagi Engkau. Fakina adzaban nar. Lihat, mereka mengatakan, jauhkan kami dari api neraka.
faqina adzabannar. Kesadaran ini, rasa takut ini, rasa sensitif ini terhadap sebuah kebenaran yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan benci terhadap yang namanya kemaksiatan dan pengingkaran, maka tidaklah ini terjadi kecuali bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Rasulullah SAW mendapati sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Mereka berdua sedang minum air kurma yang dingin nikmat. Kemudian Rasulullah mengingatkan dengan mengatakan, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat, kalian bakal ditanya ini nanti di hari kiamat tentang nikmat itu. Bakal ditanya. Seorang lagi menikmati, kalian bakal ditanya. Ini yang menjadi para sahabat selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu menggantungkan diri dalam setiap kondisi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada orang-orang yang dapat melakukan ketaatan dengan baik kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada seorang sahabat pun yang mereka berdiri atas dirinya sendiri dalam melakukan ketaatan. Mereka selalu berharap kepada Allah petunjuk dan hidayah, dan bahkan dalam menjauhi kemaksiatan kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang tidaklah mereka tanpa kasih sayangnya, gak ada orang-orang yang mudah untuk lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini orang-orang yang mudah terpeleset. Tanpa bantuan Allah, siapa yang akan bisa menjaga kita dari murka Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jiwa yang tidak didasari dengan hidayah, mereka ngarahin pemiliknya untuk mengajak kepada kemaksiatan. Mereka mengarahkan pemiliknya untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika merahmati jiwa, maka Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang yang Allah rahmati tadi, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Maka lihat, dalam kita menjauhi kemaksiatan, terkadang kita mendengar azab begitu mengerikan. Ketika kita mengikuti kajian, kita mendengar bagaimana ancaman Allah begitu menakutkan. Tapi terkadang kita nggak terasa, begitu kita pulang ke rumah jauh dari nasihat, kita tidak pernah mendengar lagi nasihat itu, maka rasa takut itu kembali hilang sirna pelan-pelan. Lihat, kita yang merasa ketakutan sesaat bisa hilang begitu saja. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang lama tidak punya kesempatan untuk mendengarkan itu? Siapa yang menjamin seseorang bakal mereka selamat kalau mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci untuk kita bisa menasihati diri kita untuk bisa mudah kembali kepada Allah. Karena tanpa itu terkadang kita orang-orang yang kemudian punya rasa takut, tapi di satu sisi rasa takut itu hilang.
maka kita bisa menjadi orang yang mudah melakukan keburukan tanpa sadar. Lalu kita masih bisa mengatakan, mudah-mudahan nanti saya bisa masuk surga. Tapi kita lepas dari introspeksi diri. Maka ini yang terjadi. Kita mudah lupa dan mengingkari Allah, namun kita berharap keselamatan. Orang-orang yang diberikan hidayah lah yang mereka akan selalu muncul rasa takutnya di setiap saat. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u amnain. Aku tidak akan pernah mengumpulkan atas hambaku dua rasa takut, dan aku tidak akan pernah mengumpulkan atas hambaku dua rasa aman. Apa maksudnya? Dikatakan, wa in amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman dari adabku, dari ancamanku di dunia, aku buat dia takut di akhirat. Orang-orang yang merasa aman, mereka yang seakan-akan gak akan pernah Allah adab, mereka adalah kebanyakan ahli maksiyah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fajir, orang yang fajir, ketika mereka bermaksiat mereka merasa aman. Maka ini yang terjadi. Gak akan pernah Allah kumpulkan dua rasa aman. Kalau di sini mereka merasa aman, Allah akan siksa mereka di hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau mereka merasa takut kepadaku di dunia, aku akan buat dia aman di akhirat. Maka ini yang terjadi. Rasa takut kita kepada Allah menjadikan hati kita menjadi luas dan tenang, serta mudah melakukan ketaatan. Ini motivasinya. Maka ketika kita mendengar peringatan itu menjadi cambuk buat kita, sehingga keimanan kita semakin naik. Tapi lihat orang-orang yang kemudian mereka melupakan peringatan dan merasa aman, mereka akan mengikis keimanannya sedikit demi sedikit. Maka semakin rasa takutnya hilang dan semakin mereka seakan-akan aman, berujung kepada mereka ketakutan tentang kematian, karena mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka meninggal namun mereka lalai, maka mereka akan ketakutan tentang hari yang begitu panjang dan mengerikan dan serta mencekam, dari mulai dikuburnya padang mahsyar sampai kelak di yaumil hisab. Lihat bagaimana hari-hari yang lebih mencekam dan panjang, lebih mengerikan jauh dibanding dengan musibah atau cobaan yang kita hadapi di dunia. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah, kita akan membahas salah satu hal yang terkadang kita nggak terasa melakukannya dan sudah menjadi sebuah kebiasaan terkadang. Waktu itu sempat banyak tren yang terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini kebiasaan buruk yang mudah-mudahan hilang dari sekitar kita. Amin. Yaitu apa? Seseorang suka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka bohong. Mereka menjadikan sumpahnya sebagai alat untuk supaya seseorang mudah percaya dengan dirinya. Dan Allah sudah peringatkan ini, Rasulullah sudah peringatkan ini dalam banyak hal. Bahkan seseorang rela untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dan menghalalkan segala cara, salah satunya dengan cara sumpah tersebut. Kita akan bahas pelan-pelan serta konsekuensinya. Mungkin pembahasan kita di masjid ini banyak berkaitan dengan ancaman, tapi ingat, berangkat dari sini kita bisa menjadi hamba Allah yang berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu.
ketika kita nggak kenal, ketika kita nggak pernah mendengar ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari mana rasa takut itu muncul dan dari mana kita bisa berhati-hati? Ini yang harus kita pegang dan sadar, serta bersyukur Allah memberikan kita nasihat. Ma'asyiral rahimakumullah. Al-Imam Ad-Dahabi yang pertama menukilkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. An Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir al-isyraku billah wal uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Rasulullah mengatakan dosa besar itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah membunuh jiwa bukan dengan cara yang hak atau dengan cara yang benar. Dan yang keempat, sumpah palsu. Coba kita tahu nih, 3. Pertama, ya, itu hal yang mengerikan. Dari mulai kesyirikan, perkara yang sangat besar antara hubungan kita sama Allah SWT. Kemudian birrul walidain, ketika seorang durhaka kepada orang tuanya, merupakan perkara yang paling besar antara hubungan dia sama manusia. Kemudian membunuh jiwa, juga perkara yang sangat besar. Bahkan Allah SWT mengatakan, wa man qatala an-nasa fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang kemudian mereka membunuh jiwa, maka dia seakan-akan membunuh semua manusia. Ancamannya berat, tapi dimasukkan bersama yang berat-berat ini yang keempat, yaitu sumpah palsu. Kenapa? Berarti ini indikasi begitu banyak orang yang akan melakukannya serta berujung pada peremehan. Dosa yang seakan-akan bagi manusia sebuah hal yang sepele, oh gampang tobat. Tapi seakan-akan itu menjadi sebuah hal yang diremehkan luar biasa, padahal itu besar. Maka kenapa disebut al-yamin? Yamin ini sumpah. Al-ghamus, ghamus ini disebut ghamus karena menjerumuskan. Apa menjerumuskan? Makanya Al-Imam Ad-Dahabi mengatakan wal ghamus hiya allati yata'ammadul kadhib fiha sumiyat ghamusan. Imam Dahabi mengatakan sumpah palsu itu adalah sumpah yang dilakukan oleh orang yang secara sengaja berdusta dan dia menjerumuskannya. Menjerumuskan tentang apa? Li'annaha taghmisul halif fil itsm. Dia menjerumuskan orang yang bersumpah dalam dosa. Wa qila taghmusu finnar, dan dikatakan juga menjerumuskan pelakunya di neraka. Ya, ini yang terjadi. Maka sumpah palsu menyebabkan pelakunya dengan mudah mendolimi orang lain, bahkan mudah mengambil harta orang lain hanya dengan bersumpah. Supaya apa? Persaksiannya jadi kuat. Ya, subhanallah, ada ancaman Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Hadis ini dari Abi Dzar Al-Ghifari. Ada seorang Ibn A'mashi, dia mengatakan kepada Abi Dzar, aku bertemu Abi Dzar, kemudian aku berkata kepadanya, telah sampai kepadaku bahwa kamu telah menceritakan Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, adapun hal yang tidak mungkin aku berdusta kepada Rasulullah SAW setelah aku mendengarnya dari beliau. Maka apa yang telah sampai kepadamu dariku? Dia bertanya, Abu Dzar bertanya kepada Al-A'mashi. Maka Al-A'mashi mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa kamu mengatakan ada 3 orang yang dicintai oleh Allah, tapi juga ada 3 orang yang dibenci oleh Allah SWT. Yang pertama, siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT? Seorang laki-laki yang berhadapan dengan musuh dalam barisan perang, kemudian dia memasang badannya hingga terbunuh atau membukakan kemenangan untuk para sahabatnya. Subhanallah, dia menjadi orang yang paling depan. Ini berat, nggak gampang. Itu salah. Yang pertama, orang yang dicintai oleh Allah dengan sifat yang seperti ini. Yang kedua adalah suatu kaum yang melakukan perjalanan jauh
sampai-sampai mereka berkeinginan untuk menyentuh tanah, artinya tidur karena lelah. Maka kemudian mereka berhenti, dan salah seorang dari yang lainnya melaksanakan sholat menjauh dari rombongan itu, nggak ikut tidur, menjauh untuk melaksanakan sholat hingga tiba saat mereka untuk bangun dan berangkat. Kemudian dia mendekat, kemudian berangkat. Ini nggak gampang. Di saat yang lainnya istirahat, dia menikmati hubungannya sama Allah. Makanya lihat, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, afsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasul niyam tadkhul jannata bisalam. Kata Rasulullah, sebarkanlah salam, sambung tali persaudaraan, sholatlah di malam hari ketika orang sedang tidur, yang lainnya tidur, kita sedang sholat. Engkau akan masuk surga dengan selamat gampang. Tapi konsekuensinya apa? Di saat yang lainnya lagi menikmati istirahatnya, kita sedang bermunajat. Kalau tidak keyakinan kita kuat kepada Allah, mustahil ini jadi kebiasaan. Karena setiap manusia dalam melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa, mereka punya motivasi besar di balik itu. Yang kadang-kadang kita butuh untuk mendalami diri bagaimana untuk mendapatkan motivasi itu. Maka keimanan, keyakinan, ketakwaan yang menjadi motivasi paling besar untuk menjadikan sebuah hal yang tidak semua manusia bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang memiliki tetangga yang menyakitinya, namun dia bersabar atas perbuatan tetangganya hingga kedua memisahkannya oleh kematian atau bepergian. Kita punya tetangga nih, tetangga kita zalim, kita diem sabar sampai tetangga kita pergi atau kita meninggal atau dia meninggal. Dengan cara perpisahan seperti itu, maka Allah cinta luar biasa sama dia. Kita bisa saja mendoakan dia kejelekan, kita bisa saja mencari orang-orang yang bisa membela kita untuk memusuhi dia, membalasnya, tapi tidak dengan orang ini. Mereka bersabar dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan cinta kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yastawil hasana walas sayyi'ah idfa billati hi ahsan. Enggak akan sama kebaikan dan keburukan. Ketika orang menzalimi kita, balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau antara dirimu dan dirinya permusuhan, maka seakan-akan dia akan menjadi sahabatmu yang paling dekat ketika dia dapat hidayah. Dan ini yang terjadi. Tapi sekali lagi tidak mudah. Kenapa? Allah mengatakan wa ma yulaqaha illas sabirun. Gak akan pernah diberikan ini sifat kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa 'ala dhuhatin 'azim. Dan tidak mendapatkan kesabaran juga kecuali orang-orang yang beruntung. Berarti apa? Mereka mendapatkan ini dari pemberian dari Allah SWT. Jelas. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ya, yang ketiga yang Allah benci. Siapa mereka? Yang pertama, at-tajir awil ba'iul halaf, pedagang atau penjual yang suka sumpah. Dia kadang-kadang demi Allah ini bagus, begitu sumpah mulai ngelarisin. Kalau sudah Allah benci, lihat, dapat rizki tapi nggak berkah, begitu sepi, seret, bingung, stres. Kenapa? Karena Allah
membenci mereka yang gampang bersumpah. Memang terlihat instan, terlihat. Sesaat orang percaya, beli banyak. Orang beli, tapi lihat, yang kita lakukan membuat Allah benci, yang ngatur rizki kita, yang kadang-kadang demi untuk pikiran kita, oh ini jalan mudah untuk dapat rizki, tapi di sisi lain kita lupa sama siapa yang ngasih. Kita berpikir saya bakal dapat dengan cara ini, bagi pikiran manusia, tapi kita lupa siapa yang ngatur. Ini yang seharusnya jadi introspeksi diri kita. Kalau Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, kita cari cintanya, otomatis Allah akan cukupkan. Harusnya kita berpikir bagaimana cara kita berdagang dan Allah berikan keberkahan. Itu harusnya. Tidak berpikir instan kemudian kita rela berbohong bahkan atas nama Allah demi orang percaya supaya cepat laris menurut kita. Tapi begitu Allah murka, Allah tutup rezeki kita, maka selesailah apa yang kita rencanakan, semua hancur begitu saja. Dan ketika Allah tutup, tidak ada yang bisa menolong satu pun, maka efeknya lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Ini harusnya menjadi introspeksi. Kemudian perkara yang kedua yang dibenci adalah seorang yang pelit, yang menyebut-nyebut pemberian. Mereka disebut al-bakhil manan. Orang yang pelit, sudah pelit, ngasih, disiarin lagi. Bayangin. Nah, bahkan, oh itu, begitu orang cerita tentang fulan, oh itu pernah dulu saya kasih, akhirnya sekarang mabsud. Oh naudzubillah min dzalik. Selesai. Yang ketiga adalah wal fakirul muhtal, orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi. Kebayang nggak? Kenapa fakirul muhtal masuk? Orang yang miskin, mereka tidak memiliki sesuatu yang untuk dipakai untuk membuat dirinya lebih. Karena dia sendiri dalam setiap makan sesuatu dan lain sebagainya, mereka butuh terus setiap hari, butuh karena saking kurangannya mereka. Namun mereka masih bisa sombong. Ulama mengatakan berarti hatinya sudah penuh penyakit, tidak pantas untuk sombong dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk sombong, namun mereka masih bisa sombong. Ini yang aneh. Kayak Rasulullah pernah juga mengatakan 3 orang yang dibenci di hadis yang lain, karena banyak hadis-hadis tentang masalah ini. Yang dibenci itu salah satunya apa? Ats-tsayyibuz zani, orang tua berzina. Orang yang sudah tua, mereka tidak punya nafsu lagi. Tapi kalau berzina berarti penyakit. Kenapa? Penyakit di hatinya sudah luar biasa. Karena dia tidak punya kemampuan. Dia sudah lemah. Bayangin coba. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian an Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala innama ana basyarum wa innakum takhtasimuna ilayya. Nah ini perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW memberikan gambaran, terkadang terjadi seperti ini ya. Kata Rasulullah, saya hanya manusia biasa, saya hanya manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian bersengketa kemudian mengadu kepadaku, berselisih mengadu. Wala'alla ba'dakum ayyakuna al-alhan bihujjatihi min ba'd, bisa jadi sebagian dari yang lainnya pinter ngomong, kata Rasulullah, memutarbalikkan fakta ya. Rasulullah kadang-kadang diajak ngomong sama siapa?
sama orang munafik dengan berbagai macam alasan. Pertanyaannya, Rasulullah apakah kemudian menghardik mereka dengan mengatakan bohong kamu? Enggak. Rasulullah menerima alasan mereka, padahal mereka orang munafik. Ya, kadang-kadang manusia pinter nih ngomong, jadi dia salah seakan-akan punya alasan yang membenarkan dirinya. Terjadi nggak ini? Kita ngomong ya, kita kepingin nama kita benar, padahal kita zalim. Maka kita datangin satu ustadz, kemudian mengatakan, ustadz ini gini-gini. Orang yang kita zalimi balik jadi dia yang zalim. Terjadi? Apa yang akhirnya berujung pada apa? Lihat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sehingga aku putuskan seperti yang ku dengar. Ya, Rasulullah SAW memutuskan apa yang didengar diputuskan, ya kan? Tapi kita nggak tahu kemudian kenyataan aslinya di balik itu. Kenapa? Karena pandainya ngomong. Ya, maka barang siapa yang kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab sama artinya aku mengambilkan baginya potongan neraka. Berarti kalau dia menjalankan hukum yang dia putar balik dan dia mendapatkan solusinya untuk memenangkan dirinya, maka kayak dia dapetin potongan neraka yang siap untuk mengadabnya. Ini lihat, salah satunya dengan apa? Sumpah palsu. Wallahi. Maka hati-hati, jangan gampang kita mengatakan wallahi. Lebih baik orang benci sama kita daripada kita dibenci sama Allah SWT. Maka nggak akan pernah bahagia hidup kita, dunia dan akhirat. Hadis yang kedua yang dinukil oleh Al-Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Al-Kabair dalam bab ini, dari Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan. Hati-hati, ada seseorang, dari Jundub bin Abdullah, dia cerita, ada seseorang lelaki, dia berkata, demi Allah, Allah tidak bakal ngampuni fulan. Kejadian enggak? Kadang-kadang kita dengar orang emosi, sudah ahli neraka tuh orang. Kenapa? Dolimnya luar biasa, kita ngomong ahli neraka tuh orang. Atau enggak apa? Dolim sama kita nggak bakal diampuni ente katanya. Apa efeknya? Maka Rasulullah mengatakan, faqala Allah mengatakan, man dalladhi yata'alla alayya alla ughfir li fulan. Siapa yang berani mendahuluiku untuk aku tidak mengampuni fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbatat amalak. Aku telah mengampuni yang tadi, ya, dihardik sama dia, aku ngampuni dia dan amalmu semua tak batalin. Dibalik sama Allah SWT. Kenapa? Karena hak mengampuni hak siapa? Hak Allah. Kemudian tiba-tiba kita memutuskan seakan-akan kitalah yang mengerti siapa yang diampuni, siapa yang tidak. Maka ketika ini terjadi, bahkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia memperinci kondisi ini. Dikatakan kana rajulan fi Bani Israil mutawakhiyain. Ada dua orang laki-laki dari Bani Israel saling bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnibu wal akhar mujtahid fil ibadah. Yang salah satunya suka berbuat dosa, yang satunya lagi luar biasa semangat ibadahnya. Fakana la yajalu mujtahid yalal akhar ala dam fayaqulu aqsir. Dan orang yang giat beribadah ngelihat saudaranya maksiat terus,
Maka dia menasihati saudaranya, berhenti. Namun fawajadahu yauman ala dam faqala lahu aqsir. Hari berikutnya masih maksiat. Maka saudaranya mengatakan, yang semangat ibadah tadi, ahli ibadah, berhenti terhadap maksiatmu. Faqala khallini wa rabbi abu'ithta alayya raqiba. Dia mengatakan, biarkan aku sama Tuhanku. Apakah engkau diutus buat ngawasin aku? Kata yang maksiat. Ya, kadang-kadang sudah, jangan ngomong di sini, ceramah sana di masjid. Modelnya kayak gini nih orang. Faqala, maka dia pun sakit hati itu, jengkel. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allah al-jannah. Maka dia mengatakan, sumpah demi Allah, Allah nggak bakal ngampuni dosamu atau engkau nggak akan masuk surga. Yang ahli ibadah. Maka faqabada arwahahuma fajtama'a, maka Allah nyabut nyawa keduanya, dikumpulin jadi satu. Inda rabbil alamin faqala lihada mujtahid akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin mengatakan kepada orang yang ahli ibadah tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah engkau lebih tahu daripada aku? Ataukah engkau mampu melakukan apa yang ada dalam kekuasaanku? Maka Allah berkata kepada si pendosa, pergi dan masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Kemudian kepada ahli ibadah, pergi dan masuk ke dalam neraka. Kebayang? Gara-gara apa? Gara-gara mereka mendahului Allah SWT, bahkan pakai sumpah atas nama Allah. Ujung-ujungnya yang ahli maksiat Allah rahmati, masuk surga. Yang ahli ibadah dimasukin ke neraka. Karena kesombongannya dengan ibadahnya seakan-akan dia selamat. Kemudian dia mengatakan sama saudaranya yang ahli maksiat, gak bakal Allah ngampuni engkau. Nih, maka hati-hati kalau kita lagi emosi, kemudian kita menghardik saudara kita, jangan pernah kita mengatakan sampai kemudian bawa nama Allah, sampai kita mengatakan gak akan masuk surga tuh orang. Karena tadi masuk gak nih? Masuk, karena kita mendahului Allah SWT dalam keputusan, sedangkan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menyebutkan tentang hadis di atas. Qala Abu Hurairah, walladhi nafsi biyadihi la takallama bikalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah, dia tidak mengucapkan suatu ucapan kecuali dia menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ucapannya simple, pendek tuh ucapan, nggak panjang, tapi dari situ dia ngancurin dunia sama akhiratnya habis. Walaupun dia ahli ibadah. Ini ceritakan ahli ibadah, ceritakan orang yang soleh, jaga hubungannya sama Allah. Tapi begitu dia melakukan itu, dia menghancurkan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu perkara yang besar. Maka dia di sini menghilangkan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ikut dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang seperti ini. Mereka sampai bawa sumpahnya, kemudian sumpah tersebut menjerumuskannya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih
Wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ini efeknya. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tentang perkara ini, bersumpah dengan nama Allah apabila dalam bentuk mendahului lancang merupakan sebuah hal yang menafikan tauhid, menghilangkan tauhid. Kenapa? Karena merupakan bentuk adab yang buruk kepada Allah SWT. Ini juga menghancurkan tauhid, menyekutukan Allah. Loh, kok bisa menyekutukan? Sekarang dalam masalah takdir siapa yang mengatur? Allah. Kenapa kemudian kita ikut campur dalam masalah itu? Maka seakan-akan sifat Allah ada dalam diri kita. Syirik bukan itu? Iya. Maka inilah yang kemudian hal yang menghancurkan, bahkan menjerumuskan pelakunya ke neraka. Ya, kadang-kadang nggak kerasa, bukan saya kan nggak menyekutukan. Siapa bilang sifat Allah? Kenapa kemudian seakan-akan kita bisa punya sifat tersebut? Makanya Allah mengatakan, apakah engkau mengetahui, lebih tahu daripada diriku? Apakah engkau tahu tentang masalah takdir? Sampai seperti itu Allah bertanya. Ya. Lalu bagaimana cara kita mensikapi orang yang dolim? Nah ini sebaliknya nih. Orang yang sudah keterlaluan nih gimana caranya? Rasulullah SAW memberikan contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki peminum khamr. Kemudian Rasulullah bersabda, pukullah dia. Abu Hurairah berkata, di antara kami para sahabat ada yang memukul dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan pakaiannya. Ketika laki-laki itu pergi, sebagian orang berkata, ahzakallah, mudah-mudahan Allah menghinakanmu. Sebagian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu hakada, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Rasulullah mengatakan, jangan bantu setan untuk menggelincirkannya. Kenapa kok disebut jangan bantu setan? Ya, di riwayat Imam Ahmad disebutkan la taqulu hakada, la tu'inu alaihi syaitan. Janganlah engkau mengatakan itu, janganlah engkau membantu syaitan. Walakin qulu, akan tapi katakanlah rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Berarti doain hidayah buat dia. Ini yang benar. Bukan kemudian tambah, oh mudah-mudahan masuk neraka yang paling dalam jadi bahan bakarnya, saking jengkelnya tuh orang. Hah? Kenapa dikatakan jangan engkau menggelincirkannya, dukung setan? Kenapa dikatakan dukung setan? Ibnu Hajar ngasih alasan yang luar biasa dasarnya. Kata Ibnu Hajar, sisi pertolongan mereka terhadap setan dalam hal ini adalah bahwa setan menghiasi maksiat kepada seseorang dengan harapan agar dia memperoleh kehinaan. Jadi maksiat itu dihiasi sama setan supaya orangnya kena kemudian terhina. Nah, sehingga apabila kita mendoakan keburukan kepadanya, maka penghinaan setan berhasil. Ya, jadi setan menghinakan dia berarti berhasil. Berarti apa? Kita dukung setan. Oh, orangnya kena, setan pun bahagia. Kenapa? Tujuannya jelas. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian satu lagi dari Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Rasulullah mengatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, 3 model orang. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengajak bicara di hari kiamat.
tidak akan memperhatikannya, tidak akan mensucikannya, dapat adab yang pedih. 4 predikat langsung dikasih. Kita bisa bayangin siapa mereka? Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Maka Rasulullah SAW bacanya ngulang 3 kali. Saking ngerinya, saking penekanannya. Qala Abidar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Kemudian Abu Dar mengatakan, mereka celaka dan rugi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-musbil, orang-orang yang menjulurkan bajunya ke tanah. Kemudian al-mannan, orang-orang yang mengungkit pemberian. Dan yang terakhir, wal munfiq sil'atah bil half. Wal munafiq sil'atah bil half. Dikatakan apa? Seseorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah. Maka ini masuk ke dalamnya. Kenapa melariskan dagangannya dengan sumpah masuk? A'udzubillahi min dzalik. Dikatakan Allah SWT menjadikan pelaku sumpah palsu salah satu perkara yang sangat besar, bahkan mengancamnya dengan tidak diajak bicara, dipandang dan disucikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, Thalathun la yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dengan ancaman yang sama. Orang ini adalah orang yang menjual beli dengan orang lain di waktu asar, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, ia mengambilnya segini dan segini, lalu orang itu percaya, padahal bohong. Di waktu asar ini mengumpulkan apa? Waktu asar itu waktu apa? Asar Jumat lagi, ya, waktu yang Allah muliakan. Di saat Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia berdoa di waktu yang tadi Allah muliakan, ya, dari asar, setelah asar, antara asar sama maghrib, maka mustajab doanya. Lagi waktu kayak gitu, kemudian dia bohong pakai sumpah lagi. Kebayang nggak? Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lain, janganlah kalian melakukan sumpah di mimbar ini. Bohong, ya. Syekh Abdul Razak mengatakan mimbar itu, kenapa? Larangan besar di posisi ini. Mimbar Rasulullah itu masuk ke dalam raudhah, ya. Mereka bersumpah di raudhah, bohong, kemudian pada waktu di raudhah pas asar selesai sudah. Waktu mulia yang harusnya omongannya mustajab jadi kelaknat. Maka kebayang, laknatnya beratnya luar biasa. Kayak orang berzina di masjid. Kebayang gimana? Dosa besar nggak zina? Tapi tempatnya Allah muliakan. Sama. Kita sumpah palsu, tapi tempatnya, kondisi waktunya Allah muliakan. Maka lihat, kita aja teriak ketika mendengar berzina di masjid. Tapi bagaimana dengan yang sumpah? Dosa besar enggak? Ancamannya berat luar biasa bahkan. Maka ini yang terjadi. Maka berhati-hatilah dan kemudian bertakwalah kita kepada Allah SWT. Jangan pernah kita menjerumuskan diri kita ke dalam perkara yang membuat hidup kita semakin terpuruk, semakin dibenci, dan berakhir dengan kesengsaraan yang tiada hentinya selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat-sifat ini. Mudah-mudahan Allah SWT mensucikan hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga keimanan kita, diri kita dan keluarga kita, serta menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.